Nah, ini ada ceritanya nah. Ya, yang kami ceritakan tadi baru ada di kitab ini. Nah, ya. Kita lanjut saja ceritanya. Disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ifrit merupakan golongan dari bangsa jin. Ifrit. Jadi ifrit ini bahasa kitanya suku ya, suku dari bangsa jin. Dan ada yang mengatakan ifrit ini, bangsa ifrit ini adalah bangsa yang jin yang mucil-mucil, yang biasanya menjadi susuruhan para dukun-dukun, menjadi apa bahasa kitanya itu persugihan, perjanjian dengan jin. Biasanya jin ifrit ini dipakai untuk menyantet orang, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, menyihir orang, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ini biasanya menggunakan jin ifrit. Nah, kata Nabi, tadi malam jin ifrit itu datang kepadaku dan ingin mengganggu salatku. Nabi itu mau didatangin sama jin ifrit, mau ganggu salatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk dapat menangkapnya. Kutangkap jin itu, kata Nabi. Aku bermasuk hendak mengikatnya di pagar masjid sehingga kalian bisa melihatnya. Ini Nabi nih. Aku mau ngikat jin tadi itu supaya kalian besok hari bisa ngelihat itu. Inilah jin ifrit. Modelnya begini modelnya. Tetapi kata Nabi, aku mengingat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi filli wa habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah kepadaku anugerah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun juga dari orang-orang sesudahku. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Lalu aku pun melepaskan jin itu dan mengusirnya secara hina. Begitulah menurut riwayat dari Imam Bukhari. Begitu juga ada riwayat dari Imam Muslim ya, kurang lebih hadisnya sama. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi kita melaksanakan salat. Kata Nabi, aku melaksanakan salat. Nah, ini ceritanya dari Abu Darda ya. Ya. Ia berkata, pernah suatu ketika Rasul melaksanakan salat, kemudian aku mendengar, kata Abu Darda ya. Nabi berdoa, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari godaan syaitan. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari godaan syaitan, dari godaanmu, yakni godaan syaitan ini. Nongol syaitan tadi, jin tadi. Aku melaknatmu wahai syaitan dengan laknat Allah sebanyak 3 kali. Kemudian dikatakan lalu Nabi kita menjulurkan tangannya seakan beliau hendak menangkap sesuatu. Setelah selesai salat kami bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau berkata sesuatu di dalam salat yang belum pernah aku mendengar sebelumnya. Engkau mengatakan seperti ini, seperti itu. Dan kami juga melihat engkau menjulurkan, memanjangkan tanganmu seraya engkau berkata, ya Rasulullah, inna aduwallahi iblisa. Inna aduwallahi iblisa. Ja'a bisyihabin. Inna aduwallahi iblisu ja'a bisyihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Faqultu inna aduwallahi iblisu ja'a bisyihabin min narin yaj'alahu fi wajhi. Faqultu a'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka.
thumma qultu al'anuka bila'natillahi tamah falam yastakhir thalatha marrat thumma aradtu akhdahu wallahi laula da'watu akhina Sulaimana la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah. Nah, jadi ketika Nabi mengulurkan tangan tadi, Nabi berkata, sesungguhnya ini musuh Allah, telah datang iblis di hadapanku. Iblis ja'a bi syihabin min nar. Telah datang iblis di hadapanku dengan membawa bara api yang hendak dilemparkan ke wajahku. Iblis datang hendak mengganggu Nabi. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. A'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Yang sering dibaca kalimat tama, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa juga begitu. Di sini doa Nabi, a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari godaanmu. Kemudian aku berkata, aku laknat engkau dengan laknat Allah. Al'anuka bila'natillahi tamah. Al'anuka bila'natillahi tamah. Kata Nabi, al'anuka bila'natillahi tamah. Aku melaknat engkau, wahai iblis, dengan laknatnya Allah. Aku laknat engkau, wahai iblis, dengan laknatnya Allah. Aku laknat engkau, wahai iblis, dengan laknatnya Allah. Yang sempurna. Kemudian aku bermaksud hendak menangkap iblis tadi. Demi Allah, seandainya bukan karena doanya saudaraku Nabi Sulaiman, yang kita sebutkan doanya Nabi Sulaiman tadi, Rabbi filli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya, kata Nabi, tentu ia akan menjadi terikat dan menjadi bahan mainan anak-anak penduduk kota Madinah. Bahasa kitanya, kalau seandainya kata Nabi, aku kadang mengingat doa Nabi Sulaiman itu, ku tangkap, ku ikat jin ini, iblis ini di tiang. Besok pagi dijadikan mainan sama anak-anak. Dijadikan mainan. Mungkin jin ini apa bentuknya, seperti tuyul kah, apakah, wallahu alam. Nah itu ya. Jadi bisa saja orang itu bisa melihat jin, bisa. Ya, memang ada kemampuan seorang ulama umpama diberikan bisa melihat jin tadi. Tapi bukan si jin yang masuk ke ke alam jin, bukan. Jin tadi yang masuk ke alam dunia sehingga ulama tadi bisa mengendalikan jin tadi. Bukan manusia masuk ke alam jin. Kalau masuk ke alam jin, ya repot jadi urusannya nanti. La ilaha illallah.